Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Harika Queen akan berbagi bagaimana cara membuat rencana dan action plan yang efektif. Membuat action plan yang kuat selalu dimulai dengan memiliki tujuan, visi, atau tujuan yang jelas dalam pikiran. Hal ini dirancang untuk membawa Anda dari manapun posisi Anda sekarang, untuk langsung menuju pencapaian tujuan yang Anda inginkan. Dengan rencana yang dirancang dengan baik, Anda dapat mencapai hampir semua tujuan yang ingin Anda capai. Bagian pertama, buat rencana Anda. Ketahui apa yang ingin Anda lakukan. Semakin tidak jelas Anda tentang apa yang ingin Anda lakukan, semakin tidak efektif rencana Anda. Cobalah untuk menentukan secara spesifik apa yang ingin Anda capai sedini mungkin. Lebih baik sebelum memulai proyek Anda. Breakdown langkah-langkah Anda. Tarik mundur tujuan Anda untuk identifikasi apa saja yang harus Anda selesaikan. Identifikasi tujuan akhir Anda, kemudian daftar semua yang perlu Anda lakukan untuk mencapainya. Tergantung pada tujuan Anda, bahkan dapat mempertimbangkan berbagai cara untuk mencapai tujuan Anda. Setelah tahu apa yang perlu Anda capai, breakdown ini menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat rencana yang lebih realistis. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: 1. Tetaplah ingat bahwa rencana Anda dapat berubah seiring saat Anda bekerja. Tetaplah fleksibel. 2. Pastikan bahwa sasaran Anda adalah SMART untuk memastikan bahwa rencana adalah efektif. Spesifik. Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya, harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih. Jika kita hendak merumuskan sasaran untuk menyelesaikan sebuah proyek atau kegiatan, maka kita perlu menyebutnya jenis proyeknya secara detail dan cakupannya, tugas yang akan dikerjakan. Measurable, terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, presentasi, atau angka nominal. Ketiga, target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Yang keempat, sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan atau tujuan utama unit kerja di mana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam, bersifat kritikal bagi peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, target waktu yang jelas. Kapan proyek atau kegiatan ini harus selesai? Apakah minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan depan? Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan yang bersifat rutin. Misal, kapan laporan bulanan harus selesai tiap bulannya, atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan. Buat catatan, tandai hal-hal saat Anda pergi. Menandai hal-hal ketika Anda pergi tidak hanya akan memuaskan, itu akan membantu Anda tetap pada jalur agar Anda lupa apa yang sudah Anda lakukan. Ini sangat penting jika Anda bekerja dengan orang lain. Jika Anda bekerja dengan orang lain, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan dokumen online bersama sehingga semua orang dapat memeriksa dimanapun mereka berada. Catat semua hal saat Anda mengerjakan rencana tindakan Anda. Simpan catatan dari semuanya. Anda mungkin merasa terbantu untuk memiliki map dengan berbagai tab di dalamnya untuk memisahkan aspek-aspek berbeda dari proses perencanaan Anda. Beberapa contoh:
bagian ide atau catatan, jadwal harian, jadwal bulanan, kontak, dan lainnya. Dan jadwal rencana Anda dengan menggunakan apa yang saya perlihatkan, yaitu jadwal catatan untuk 1 minggu ke depan. Jangan berhenti sampai Anda mencapai tujuan akhir Anda. Setelah rencana Anda ditetapkan dan dibagikan dengan tim jika ada, dan Anda dijadwalkan, langkah selanjutnya adalah sederhana: ambil tindakan harian untuk mencapai tujuan. Meskipun ingin tetap gigih, juga harus fleksibel. Sepertinya kejadian tak terduga akan muncul yang mengharuskan untuk mengubah jadwal atau rencana. Ubah tanggal jika harus, tetapi jangan pernah menyerah pada tujuan. Kadang-kadang keadaan atau kejadian yang tak terduga dapat muncul yang melemparkan kunci dalam kemampuan untuk memenuhi tenggang waktu, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan. Jika ini terjadi, jangan berkecil hati, perbaiki rencana, dan terus bekerja untuk memenuhi target dan bergerak maju. Atur waktu Anda, siapkan diri Anda, perencanaan yang baik. Apakah ini aplikasi atau buku, atau membutuhkan perencanaan yang akan memungkinkan merencanakan waktu berdasarkan jam. Selanjutnya, siapkan perencanaan yang baik, hindari daftar yang harus dilakukan. Anda memiliki daftar panjang hal yang harus dilakukan, kapan Anda akan melakukannya. Daftar agenda tidak seefektif penjadwalan tugas. Yang selanjutnya yaitu buat rencana untuk antisipasi setel waktu di hari Anda di mana Anda akan memeriksa email atau media sosial Anda. Bersikaplah tegas pada diri sendiri karena mungkin saja kehilangan jam hanya dengan memeriksa setiap beberapa menit di sana sini. Selanjutnya yaitu tetaplah termotivasi. Seorang pakar menyarankan memberi uang kepada teman dan memberitahu mereka bahwa mereka hanya dapat memberikannya kepada Anda. Menjadi positif, tetap positif adalah hal mendasar untuk mencapai tujuan Anda. Percayalah pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Lawan pembicaraan negatif apapun dengan afirmasi positif. Selain bersikap positif, Anda akan mendapat manfaat dari mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif.